ya.
ketika Rasulullah selesai sholat Jumat, lalu lewatlah jenazah Yahudi. Rasulullah menundukkan kepalanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tundukkan kepalamu? Kenapa kau seperti itu? Itu bukan Islam, itu Yahudi. Tapi apa jawab Rasulullah? Dia bukan saudaramu seiman, tetapi dia saudaramu sesama manusia. Orang yang mati saja, jenazah Yahudi saja dihormati oleh Rasulullah, apalagi orang hidup. Betul. Ada tidak kira-kira diajarkan Yesus di dalam Alkitab yang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Wah, tetapi Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan kasih. Hei, saya mau katakan, Rasulullah itu jauh lebih kasih. Ya, ketika Rasulullah berdakwah di Taif, di kota Taif, dia dilempar, dia diusir, dihujat sampai dia berdarah. Lalu Jibril datang membawa malaikat gunung. Apa dikatakan? Wahai Rasulullah, jika engkau ingin, ku hempaskan ini kota Taif biar semua ini meninggal, habis. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Di antara mereka kelak anak-anaknya akan lahir orang-orang beriman kepada Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Hari ini penduduk kota Taif itu semua orang beriman, semua 100% Islam. Terbukti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah. Itulah kasih dari seorang Rasulullah kepada orang-orang yang membencinya pada saat itu. Allahu Akbar. Tidak Bang dibolehkan. Bob izin. Siapa? Baru kali ini saya mendengarkan Bang Bob menjelaskan tentang keislaman. Merinding saya, Bang Bob, demi Allah merinding saya. Semoga Allah mengasihi hidayah ke Bang Bob. Amin ya Allah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lanjut Bang Bob. Lanjut Bang Bob, lanjut. Itu. Saya senang mendengarnya, lanjut. Nah, jadi kalau Pak Kapara betul-betul kembali ke nol, jangan nanggung. Tidak ada dalam Islam itu dipaksa menjadi Islam. Tidak. Tetapi di Islam dipaksa orang untuk berbuat baik. Saya tetap pada visi dan misi saya. Visi saya jelas. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajar mereka. Kalau enggak bisa diajar, hajar. Ajar mereka. Kalau enggak bisa diajar, hajar. Ajar mereka. Kalau enggak bisa diajar, hajar. Di dalam Islam dipaksa orang berperang di jalan Allah, berperang melawan kemaksiatan, berperang melawan kezaliman, berperang melawan ketidakadilan. Jadi jangan di Islam tidak pernah dipaksa. Siapapun Anda tidak pernah dipaksa. Satu-satunya dalam agama yang ada, agamamu agamamu, agamaku agamaku, agamamu untukmu, agamaku untukmu, itu cuma ada di Islam. Betul. Lakum dinukum waliyadin itu cuma ada di Islam. Di Alkitab apakah ada diajarkan demikian? No way. Kurang toleransi apa Islam itu? Kurang demokratis apa Islam itu? Di zaman itu Rasulullah tidak sekolah sarjana, magister apa itu, tidak. Tetapi bisa mengajarkan yang demikian, bahkan melahirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dari dia ada sampai hari ini, kebaikan itu masih terus ada. Itu loh. Apa yang kita tahu tentang Islam, seperti yang Pak Kapara katakan tadi, bukan sebatas mengakui Rasulullah itu adalah utusan. Bukan hanya itu, tidak. Ada kekayaan yang luar biasa yang diajarkan, yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk diterima oleh umatnya. Kalau betul-betul mengakui Rasulullah itu sebagai utusan, harusnya siapapun dia sudah dijamin masuk surga. Amin. Allahumma amin. Bahkan Rasulullah itu menjagai umatnya di surga, di akhirat. Dijagai, mana ini yang belum masuk surga? Coba. Dia perjuangkan. Begitulah sayangnya Rasulullah itu kepada umatnya. Orang yang mengakui dia adalah Rasul Allah. Cukup kita hanya mengakui, wah ya anak saya mengakui Nabi Muhammad. Bisa hanya seperti itu untuk seorang yang begitu sayang kepada umatnya.
Kalau dikatakan Yesus mengajarkan kasih, Rasulullah lebih dari kasih, tapi apa? Rahmatan. Rahmatan lil alamin. Iya, bagaimana kita bisa jadi rahmat bukan hanya untuk manusia tetapi semua yang ada di alam. Gitu loh. Untuk manusia, makhluk hidup lainnya, ya, semua ciptaan Allah harus kita jaga, harus kita rawat. Wah, di mana itu, coba di mana itu. Ada Alkitab mengajarkan kita harus menjaga ciptaan yang lainnya. Shadaqallahul azim. Di mana itu, di ayat mana? Kapan Yesus mengajar di bait Allah lalu dia mengatakan kita harus menjaga hutan, kita harus menjaga? Tidak ada seperti itu. Karena apa? Tidak ada syariat yang diajarkan. Kenapa sampai harus menjaga makhluk hidup lainnya, menjaga ciptaan lainnya? Itu diajarkan atau itu diberlakukan, ditetapkan melalui hukum Islam. Hukum Islam ini datang dari mana? Hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dalam Al-Qur'an Nur Karim melalui Rasulullah, melalui Rasulnya. Kalau salah mohon dikoreksi. Itu dulu Ustadz Amir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wejangannya untuk luar Bang Bob, boleh izin untuk bertanya ke Bang Bob? Boleh, monggo, silakan Pak Afar. Oke, untuk saat ini Bang Bob menyatakan diri sebagai umat Muhammad tidak? Secara ikrar saya belum, tetapi secara hati dan perilaku saya sudah menjalankannya. Amin, Allahumma amin, Allahu Akbar. Dia berjanji disaksikan oleh Pak Amir. 229 lebih orang menyaksikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan bersama-sama ya, Ikhwan Fisabilillah semuanya. Ayo kita kasih semangat.